Gunung Merapi tahun 1994 menambahkan lapisan tragis pada cerita tempat ini. Awan panas wedhus gembel menyapu kawasan ini, merusak bangunan hingga akhirnya ditinggalkan. Namun, jejak-jejak sejarah yang tersisa terasa seperti membuka portal ke dunia lain. Banyak yang berani datang ke sini, penasaran dengan misteri yang menyelimutinya. Mereka yang menginjakan kaki ke dalam villa sering melaporkan perasaan seolah diawasi mata yang tak terlihat. Namun begitu nyatanya. Beberapa pengunjung bahkan bersumpah melihat penampakan seorang pria tua yang hanya tersenyum diam dari sudut ruangan. Tapi saat mereka mendekat, sosok itu menghilang dan hanya menyisakan aroma melati yang menusuk. Bangunan ini tak hanya menyimpan kisah horor, ia juga menjadi saksi bisu perjalanan sejarah. Dari tangan Keraton Yogyakarta hingga kepemilikan Universitas Sarjana Wiyata, taman siswa ini. Villa ini terus menyimpan rahasianya. Apakah Anda berani untuk menantang keheningan malam di villa ini? Rumah Pocong Sumi. Rumah yang berada di dalam Gang Soka RT 9 RW 02 Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bentul, Pocong Sumi juga itu pernah disewakan beberapa kali yang sayangnya nggak bertahan lama. Sampai akhirnya rumah ini tuh dibiarkan kosong. Nah, setelah kosong lebih dari 40 tahun dan gencar berita soal adanya penampakan pocong, rumah ini dengan cat putih tersebut malah sering didatangi oleh kru TV sampai wartawan yang ingin meliput penampakan seram. Berusia ratusan tahun, tentunya rumah Pocong Sumi itu punya banyak kisah termasuk soal tragedi perampokan dan pembunuhan yang menjadi awal dari berkembangnya kisah Pocong Sumi. Kisah ini itu konon terjadi di tahun 1935. Seseorang wanita bernama Sumini dan suaminya yang seorang pengusaha batik menyewa rumah tersebut. Sayangnya, terjadi perampokan yang gak hanya merenggut harta dan benda, tapi juga nyawa Sumini. Pada saat kejadian tersebut, sang suami sedang berada di luar kota yang secara gak langsung justru menyelamatkan nyawanya. Nah, sejak saat itu, rumah bergaya indie pun kosong dan berganti penghuni yang dulunya manusia, jadi dihuni oleh makhluk gak kasat mata. Rumah yang awalnya dipandang mewah berubah drastis jadi dipandang horor oleh masyarakat sekitar. Apalagi setelah banyak saksi Kamu yang berminat untuk mencoba masuk ke rumah Pocong Sumi harus tahu peraturannya. Nah, pertama nih, wajib didampingi oleh penunggu rumah. Kedua, gak diizinin buat berkata kotor dan kasar. Gak sembarangan memegang benda-benda yang ada di sana juga. Dan berpakaian yang sopan. Gak ada biaya masuk kok, tapi kamu perlu mengisi kotak yang ada di depan rumah sebagai dana sukarela. Kandang Mejangan.
Di balik pesona cantik destinasi wisata di Yogyakarta, ternyata kota ini juga menyimpan cerita mistis yang berkembang di masyarakat sekitar. Salah satunya cerita mistis yang menyelimuti bangunan kandang Mejangan atau yang sering dijuluki Panggung Karapiak. Yang bangunan ini merupakan salah satu bangunan bersejarah di Yogyakarta. Bangunan berbentuk ruangan menyerupai kubus ini itu berada di Kampung Kerapiak, Panggung Harjo, Sewon, Bentul, Yogyakarta. Selain bersejarah, bangunan yang sudah berusia ratusan tahun ini terkenal cukup angker. Bahkan, beberapa warga juga memiliki cerita mistis yang pernah dialaminya saat melewati kandang Mejangan ini. Menurut beberapa sumber, itu pada 1990-an, seorang warga pernah mengalami kejadian mistis saat melintasi di bundaran bangunan tersebut. Untuk mengintai binatang buruan. Salah satunya itu rusa yang dalam bahasa Jawa disebut mejangan. Dijadikan sebagai tempat mengintai binatang buas di hutan. Bangunan ini dahulu memang terdapat di tengah hutan belantara. Bangunan ini juga memiliki ukuran yang cukup luas. Nah, dindingnya itu terbuat dari batu bata merah yang dilapisi semen. Setiap sisinya terdapat sebuah pintu dan dua buah jendela yang berada di kanan dan kirinya. Terdapat dua lantai pada bangunan ini. Lantai bawah terbagi ke dalam 4 ruangan yang dihubungkan oleh lorong. Sedangkan lantai 1 atau atapnya adalah sebuah tempat terbuka yang dibatasi oleh pagar di keempat sisinya. Tempat inilah yang kemudian digunakan sebagai tempat berburu binatang. Beberapa orang juga menduga jika bangunan ini itu sempat digunakan oleh prajurit Mataram sebagai pos pertahanan. Konon gerakan musuh dari arah selatan bisa dipantau dari tempat ini, sehingga bisa memberikan peringatan kepada keraton jika akan ada bahaya. Nah, itulah dia teman-teman. Bagaimana menurut kalian? 3 tempat ini apakah kalian tahu untuk warga Yogyakarta yang tinggal di Jawa Tengah? Nah, beberapa provinsi juga mengenali tempat-tempat tersebut karena